Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati dengan sukacita Natal karena Kristus telah datang. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengawali dengan menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2021. Kiranya terang Kristus hadir di tengah-tengah kita, dan kiranya cahaya terang Kristus membawa kita ke dalam kasih, pengharapan, dan pemulihan. Bapak Mama Saudara orang beriman, ketika akan mengawali perayaan Natal di tahun 2021, kita mendapatkan surat siaga dari Sinode Gemit. Tentunya isi surat siaga ini Bapak Mama merupakan prediksi dari BMKG atau Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika serta Basarnas Nusa Tenggara Timur. Surat yang disampaikan oleh Sinode Gemit ini tentunya bahwa kalau kita melihat sebagai manusia dan kabarnya adalah kabar ketakutan. Karena prediksi dari BMKG bahwa akan ada ancaman cuaca ekstrim khusus di Nusa Tenggara Timur antara Laut Arafuru dan juga Laut Timur. Di antaranya pada tanggal 24 Desember sampai dengan 28 Desember. Ada intensitas hujan yang tinggi, angin kencang, petir, banjir, gelombang tinggi, dan longsor. Dan surat siaga itu tentunya bahwa Sinode Gemit meminta agar masyarakat siaga dan waspada. Kata siaga dan waspada ini tentunya bahwa ini ketakutan. Kabar ketakutan. Karena kalau kau dia bilang siaga saja, wih su takut apa yang mau jadi Siaga saja juga kau bilang apa yang mau jadi Tetapi tentunya bahwa diakhiri dari surat itu diakhiri dengan jangan panik. Boleh siaga, boleh waspada, tetapi jangan panik. Papa Mama Saudara orang beriman, tentunya bahwa itu kabar ketakutan bagi banyak orang. Sehingga ketika orang mau datang gereja untuk mengikuti Natal juga was-was. Hari ini sepanjang hari saya ada di Sonalan Oenoni. Anak-anak pun HP tas bunyi berapa kali ketika hujan lebat. Ada babai ko, angin ko, deng adik dong jangan di rumah senge, semua masuk di rumah daun, dan seterusnya. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Dunia yang gelap dan penuh dengan penderitaan selalu menawarkan ketakutan bagi semua orang. Ia membius kita dengan rasa gentar bercampur kekhawatiran. Kabar ketakutan meneror dan sekaligus menghantui kita lewat berbagai hal. Ada yang takut karena kebutuhan hidup. Apalagi perayaan Natal ini. Syukur Natal ini hari dari rayon 1 sampai dengan rayon 5. Dia pun kabar bikin cookies. Anak sekolah minggu semua senang habis. Itu kabar senang untuk dong. Ini hari kita makan cookies Natal. Tetapi bagi mama-mama dan nona-nona, ini kabar ketakutan. Hujan sepanjang hari, siapa mau pergi belanja? Siapa mau duduk kau mulai bafukal di dapur urus ini kue? Kabar ketakutan yang lain akan ada banyak pengeluaran di hari Natal. Sonalan Oenoni biasa lampu son menyala. Ini malam lampu menyala pakai aki 2 memang. Itu juga ada pengeluaran. Belanja lampu Natal juga ada pengeluaran. Sebenarnya itu kabar ketakutan. Karena bapak-bapak merasa dompet mulai kanker. Atau kantong kere. Bukan kantong kere, kantong kering. Ada banyak kebutuhan hidup yang kemudian membuat kita menjadi takut. Natal mengarahkan kita untuk berpikir bagaimana bisa pakai baju Natal yang baru. Amin.
Ini malam beta lihat semua pakai baju Natal. Hanya majelis saja yang pakai baju lama. Ada ketakutan karena berbagai hal. Ada yang takut dengan kegagalan. Ada yang takut dengan masa depan. Bahkan ada banyak hal lain lagi yang tentunya membawa hawa ketakutan. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, ketika Natal yang pertama kabar kesukaan datang kepada para gembala di padang Efrata. Kalau kotong omong soal gembala, orang-orang di Palestina atau di Timur Tengah, Bapak Mama, gembala adalah pekerjaan yang dipandang hina di masa hidup Yesus. Umumnya para gembala adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka biasa tidur bermalam-malam di luar rumah, di padang belantara untuk menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Mereka terbiasa dengan pekerjaan yang kasar dan kehidupan bebas liar di luar. Dilihat dari sisi kehidupan sosial, mereka bukan orang-orang berpengaruh. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok yang dimarginalkan atau kelompok yang mendapat tekanan dari orang-orang yang tentunya memiliki level atas. Bapak, mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa dengan latar belakang ini membuat para gembala begitu mengalami ketakutan untuk kemudian bergaul dengan dunia luar dan juga dengan sesuatu yang asing dengan kehidupan mereka. Sehingga ketika kabar baik itu datang dengan tiba-tiba kata firman Tuhan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan tentunya, karena para malaikat merupakan sesuatu yang asing. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian, Bapak, mama, saudara orang beriman, bahwa kabar kesukaan dari malaikat Tuhan bahwa juru selamat akan lahir. Tentunya bahwa ini sudah lewat 400 tahun ketika nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan ada tunas Daud yang datang untuk memimpin dan membebaskan bangsa Israel. Tetapi tentunya juga Bapak, mama, saudara, bahwa kabar dari para malaikat ini merupakan kabar pengharapan dan juga janji pemulihan yang disampaikan kepada para gembala ketika itu. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa ketakutan para gembala sama juga seperti ketakutan umat percaya ketika itu yang ada di Asia Kecil menurut pertama Petrus yang kita baca dan kita renungkan. Mereka ada dalam satu kehidupan situasi tekanan dan penganiayaan serta penderitaan. Jemaat-jemaat itu ada di Portus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan juga di Britania. Mereka mengalami suatu situasi ketakutan dan tekanan karena penganiayaan ketika itu. Dan tentunya bahwa surat pertama Petrus ini berisi tentang suatu panggilan untuk kemudian orang percaya ketika itu kembali mendapatkan kabar sukacita, kabar damai sejahtera dan pemulihan. Tentunya bahwa mereka ada dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa, ketakutan yang hebat. Karena itu surat ini juga berisi nasihat agar ketika ada di tengah-tengah ketakutan dan penganiayaan, maka jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ketika itu turut hidup dalam cinta kasih Kristus dan merasa senasib sepenanggungan sebagai saudara. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini merupakan kabar baik, tetapi juga merupakan bagian nasihat. Tetapi juga di sana ada janji pengharapan dan pemulihan kepada jemaat di Asia Kecil. Demikian juga kita kembali kepada kabar baik para malaikat yang ada di Efrata kepada para gembala ketika itu.
Tentunya bahwa ini berita kesukaan besar, kabar kegembiraan yang datang, bahwa Israel akan ada pembebasan. Mereka yang ada di bawah tekanan dan perbudakan, mereka mengalami sukacita karena juru selamat akan segera datang. Kabar itu bukan untuk satu orang. Kita membaca bagian firman Tuhan tadi, tetapi tentunya kabar baik itu untuk seluruh bangsa tanpa terkecuali. Kabar baik itu datang kepada seluruh bangsa, supaya kita yang masih ada dalam ketakutan, kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Bapak, Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik itu melenyapkan ketakutan, tetapi juga kemudian membangkitkan cinta kasih yang besar. Kabar pengharapan dan janji pemulihan itu kemudian membangkitkan suatu semangat persaudaraan yang luar biasa dalam diri para gembala ketika itu. Sehingga ketika mereka mendengar kabar baik itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka kemudian mereka saling mengajak seorang dengan yang lain, bersepakat untuk kemudian cepat-cepat pergi dan menjumpai Yusuf dan Maria serta bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Kalau kita melihat bahwa ketika itu Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem, tanah leluhur, tetapi tentunya bahwa mereka adalah orang asing di negeri sendiri. Para gembala datang sebagai sahabat dan keluarga untuk kemudian merajut kebersamaan dan juga merajut cinta kasih persaudaraan, saling menguatkan di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran, bahwa walaupun ada penolakan di tengah-tengah dunia ketika Kristus lahir sebagai juru selamat, tetapi kemudian mereka kembali saling menguatkan. Karena itu mereka bukan hanya melihat peristiwa yang terjadi seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka di padang belantara, tetapi selanjutnya kata firman Tuhan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kabar sukacita adalah kabar penguatan. Kabar sukacita adalah kabar janji pengharapan. Kabar sukacita adalah kabar janji pemulihan bagi setiap orang. Kalau para gembala mengalami janji pemulihan, bahwa mereka mendapatkan kabar baik yang begitu luar biasa, Yusuf dan Maria juga kembali dipulihkan, maka itu berarti dalam peristiwa Natal kita juga mengalami hal yang demikian. Kabar sukacita itu datang di antara kita. Sebagaimana pertama Petrus 1 ayat yang ke-22 berkata, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini merupakan kabar kesukaan besar bagi kita, bahwa kabar baik tentang Natal itu datang melalui Kristus sang juru selamat. Tetapi kemudian dia membawa kita untuk kita bersama-sama merenungkan bahwa Natal bukan omong soal orang per orang. Kalau kabar yang pertama disampaikan kepada para gembala untuk seluruh bangsa, itu berbicara tentang suatu persekutuan yang luar biasa. Ada kasih persaudaraan, kasih mesra, dengan latar belakang suku, dengan latar belakang diri yang berbeda-beda, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi tentunya bahwa Kristus datang dan mempersatukan kita dalam kasih persaudaraan. Papa, Mama, Saudara orang beriman, kabar baik yang tentunya dibawa oleh para malaikat membawa suatu kekuatan persekutuan dan persaudaraan. Karena itu tentunya bahwa kita saling mengajak dalam peristiwa Natal. Natal bukan soal seremonial, harus ada balon tagantong, harus ada kertas krep melilit, harus ada pohon Natal dan juga lampu kerlap-kerlip. Ini semua seremonial, bukan karena liturgi yang hebat yang kita terbitkan, tetapi bagaimana kita merenungkan bahwa setelah Natal ini ada kehidupan baru dalam diri kita masing-masing. Hidup dengan memupuk cinta kasih dan juga kasih persaudaraan, untuk kemudian terang Kristus benar-benar hadir di dalam hati kita. Sebagaimana tentunya Bapak, Mama, Saudara orang beriman, ketika Yusuf, Maria dan bayi itu dijumpai, mereka bukan orang asing, tetapi ada dalam suatu persekutuan karena kabar baik. Tidak lagi mengalami penolakan, tetapi mengalami penerimaan. Kabar baik itu diteruskan
Benar kata firman Tuhan, Maria menyimpan semua peristiwa itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Malam hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa Natal bukan hanya omong soal cahaya lilin, tetapi omong soal pengharapan, omong soal kasih persaudaraan, omong tentang cinta kasih mesra. Bapak Maba saudara orang beriman, malam ini kita ada di tengah-tengah syukur Natal Jemaat Sonahalan Wenoni. Tentunya bahwa kita semua datang dengan doa dan harapan. Seperti cahaya lilin yang menyala hari ini, kita datang dengan pengharapan kepada Kristus. Dia telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga sebagai bagian secara pribadi dalam kehidupan kita. Untuk kemudian dari hari ke hari, kita hidup dan berpadanan dengan Dia. Mari kita pulang. Kita melanjutkan berita Natal di tahun ini. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mulai dari dalam diri kita dengan komitmen malam hari ini. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.